mengurusi yatim piatu tapi tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu. Pemberiannya kepada mereka hendaknya harus kita perhatikan. Tidak harus diberikan alat-alat. Jangan-jangan perabot itu yang tidak mereka butuhkan. Wah, ini panitianya punya ide. Dibelikan sarung yang gini, baju yang bagus. Sementara dia tidak perlu baju yang bagus-bagus. Lah panitianya orang kaya, seleranya tinggi, bajunya mahal-mahal, 100 ribu, 200 ribu. Anda zalim, masuk neraka lebih dahulu. Anda membelanjakan duitnya orang. Berikan duit mereka agar dibelanjakan beras, mungkin di rumahnya nggak ada beras. Jangan sok. Ini adalah banyak kejadian pengurus yatim piatu diberikan bingkisan yang cantik-cantik, mal. Bukan duitmu itu. Kalau duitmu kau belikan, kau hadiahkan, mah boleh. Tapi duit kumpulkan, tak tanya engkau membelanjakan dengan otakmu sendiri, dengan pikiranmu sendiri, dengan seleramu sendiri, musibah. Awas, hati-hati yang ngurusi anak yatim. Ini harus keras juga dalam hal ini, sebab banyak yang salah, ya, dibungkus yang malu. Padahal di rumahnya dia tidak pernah butuh sarung yang harganya 100 ribu. Padahal sarung yang dibeli oleh bapaknya adalah dulu hanya 30 ribu. Dia ngenes. Minyak gorengnya pun tidak harus minyak kelas mahal. Cukup minyak goreng yang gulanya pun tidak harus beli gula supermarket. Mungkin gula apa saja. Bahkan mungkin di rumahnya sudah ada gula, tidak butuh kepada gula. Bukan untuk Anda belikan itu. Anda butuhkan kebutuhan mereka apa? Mungkin dia butuh duit untuk biaya sekolah dan biaya nyantri. Ini jangan sok jadi pahlawan, ya. Pahlawan yang salah itu. Nah ini, maka Anda mengurusi anak yatim harus benar-benar hati-hati. Kemudian memberikan, kemudian juga jangan lupa, tidak harus anak yatim datang ke rumahmu. Awas, hati-hati, hei orang kaya. Tidak harus anak yatim datang ke rumahmu dengan alasan agar rumahku diberkahi oleh anak yatim. Anak yatim mereka punya tugas belajar di pondoknya, punya peraturan di sana, harus pergi capek hanya dapat duit 20 ribu. Kirimkan ke pondoknya, selesai, beres, tidak usah datang ke rumahmu. Ini musibah ini. Orang anak yatim pasti mau karena dia butuh, padahal dia capek, harus menghafal, harus belajar. Kenapa harus Anda undang ke rumahmu? Ini harus diingatkan ini. Kadang diundang ke rumahnya perjalanan jauh. Dan dia pasti mau capek sampai di tempat yang ngantuk karena hanya mendapatkan sekotak nasi, tatanya dapat amplop isinya 10 ribu. Kirim ke pondoknya, beres, lebih berkah itu semuanya. Hah? Jangan diundang ke rumah Anda. Berjalan kaki bisa nyampe dalam 10 menit, 20 menit sampai ke rumah. Anda biaya dan sebagainya. Kadang dijajar sampai setengah jam di bawah terik matahari sampai lupa nggak kasih air minum. Lagi-lagi 10 ribu. Tolong ini perhatikan, kalau Anda ingin menyintai fakir miskin dan anak yatim yang benar. Kalau sudah diundang ke rumah itu bisa masuk bab yang salah itu. Biar ini. Karena ini dia butuh tugas belajar mereka. Dia mau ngaji, dia harus tuntutan hafalan, besok harus sekolah. Kita menyiksa zalim, haram itu. Wong kita saja orang yang bukan yatim, bukan ini, kalau ada dibawa keluar saya marah kok. Dia tugasnya belajar, bukan dibawa keluar, biarpun dikasih makan, kirim ke pondok. Ini orang bukan yatim. Mau apa ini? Merendahkan anak yatim? Tidak. Muliakan mereka karena surgamu ada di dia. Datangkan uangmu kepada mereka. Ini loh, Masya Allah. Semoga Allah menjaga anak-anak kita semua. Dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyayangi anak yatim. Mencintai anak yatim, membantu anak yatim. Dan juga saya tumpangkan sekali ini pesan. Kalau Anda ingin berjaya mendidik anak-anak Anda. Rasulullah SAW bersabda, sedekah dengan nilai berapapun dapat menjauhkan seseorang dari api neraka. Yuk sahabat, kita perbanyak sedekah kita hari ini.